Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Nah, sahabatnya almarhum masih berada di alam barzah. Nah, pernah berada di alam barzah ada dua tempat tinggal, lubang neraka dan taman surga. Jadi pun kama-kama almarhum nyekiri talla sari alam barzah, kemudian anjo tampak ni sering Allah Ta'ala adalah taman surga, kemudian dipakabela ia lubang neraka. Nah, karena mau faqada faz, sungguh hidupnya beruntung. Jadi pun talla sekiri kubur kanampa tamanna surga nasaring Allah Ta'ala nampa napakabela kalibuna neraka faqada faz, nangga ki Allah Ta'ala hidup dan sungguh beruntung hidupnya. Berarti pun kami Bapak Ibu sempat ini jelaskan akhirat lebih baik. Jadi gak ganjepuna kita berada di tempat yang lebih baik lalu kita dapatkan kebaikannya. Talla sekir tampak bajikan nampak nigappa kabajikanan jo tampaka. Ternyata kabajikanan jo tampaka pun adalah cerita kubur tawa tamanna suruga. Jadi pun nanjuring ini di pamantang almarhum dan naik berarti faqada faz niangga ke Allah Ta'ala talla sa di alam kubur nampak bajitan nang italla sana. Nah, sebaliknya ayat mengatakan aulala ka faula summa aulala ka faula. Penatalla sekiri kubur ke kemudian kalibuna jinaraka ni pamantangi. Nah, karena Allah Ta'ala sayanna jantu punna kamu sudah berada di tempat yang lebih baik. Lalu yang kamu dapatkan adalah lubang neraka. Jadi iruk nanjo Allah Ta'ala berada di tempat yang lebih baik daripada dunia, lalu yang kita dapatkan adalah taman surga. Nika punna berada di tempat yang lebih baik, alam yang lebih baik daripada dunia, tapi kalibuna jinaraka ni gappa di pamantangi nak kana Allah Ta'ala aulala kecilakanu jantung. Jadi punna tinggal di alam yang lebih baik yaitu akhirat, lalu tamannya surga yang kita tempati. Nah, karena Allah Ta'ala njurayaka upak nuntu, sungguh kamu beruntung karena berada di tempat yang lebih baik lalu kamu dapatkan kebaikan tempat itu. Mingga punna berada kini makitala secara alam barzah nampak kalibuna neraka dan pemantangin nah, karena ayaka aulala ka faula cilakanu jantu. Kamu sudah berada di tempat yang lebih baik daripada dunia, lalu yang kamu dapatkan bukan kebaikannya tempat yang lebih baik itu, tetapi keburukannya. Jadi pun kamu Bapak Ibu berarti di akhirat ada dua golongan. Golongan orang yang dianggap beruntung dan golongan orang yang dianggap celaka. Jadi dua jisalan di akhirat. Nianggap ki Allah Ta'ala bagi tenang atau nanggap ki Allah Ta'ala celaka. Pernah dari kurangan juga surah ada redaksi Al-Malikul Qudusus Salam juga kata-kata Assalam Allah Maha Penyelamat, kemudian berarti Allah ingin manusia, Allah ingin kita selamat, kemudian manusia juga ingin selamat. Jadi pun erok nanjur fatawa, kemudian erok Allah Ta'ala, erok nanjur Allah Ta'ala ya nigappe kebajikan na akhirat, kemudian erota erki sulana na nigappe kebajikan na akhirat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, inta kama cara nanjur salan sulana tala sekiri akhirat, kita berada di tempat yang baik, lalu kita dapatkan kebaikannya sehingga Allah menganggap kita beruntung. Bukan berada di tempat yang baik, tetapi bukan kebaikannya yang kita dapatkan sehingga Allah anggap kita celaka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya di akhirat nanti kita berada di tempat yang baik, lalu Allah anggap kita beruntung, bukan sebaliknya. Nah, kita jawab melalui ayat-ayat Al-Quran. Misalnya di ayat lain Allah sampaikan begini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman,
Janganlah karena kesibukanmu. Jadi kesibukan yang disebut di ayat itu ada dua, kesibukan mencari rezeki di dunia dan kesibukan mengurus keluarga. Jadi yang disebut di ayat itu adalah kesibukan mencari rezeki dan kesibukan mengurus keluarga, mengurus anak. Jangan karena urus ngase minjo batuang kana puna urusan lino nakana Allah Taala boya midalek no. Puna urusan keluarga nakana parutus mi anak cucunnu. Tapi an zikrillah. Jangan kamu lupa, jangan kamu lalai kepadaku. Teka roke takalum pernake. Jadi urusan minjo, urusan mi urusan lino puna dalek nakana boya minjo dalek no. Tapi teko kelupa iya. Parutus minjo keluarga no anak no. Tapi teko kelupa iya. Maksudnya jore nakana teko kelupa iya. Sebenarnya di ayat itu maksudnya adalah sholat. Nah, sahabat Bapak Ibu, menurut Hasan Al-Basri, dia Islam tapi tina sambayana. Jadi dia Islam tapi tina sambayana. Tapi pun urusan lino pasti na jamin na roya. Boya dalli, kemudian pasti na parutu sekinjo keluarga anak-anak. Tapi sholatnya yang tidak ada. Ini kan Allah Ta'ala an zikrillah. Takamaya minjo hanya mencari satu hal. Dia mencari rezekinya, kemudian mengurus keluarganya, tetapi dia lupa kepadaku. Maka lupa ya. Nah, nifawa makir Allah Ta'ala wa may yaf'al dzalik. Jika kamu berbuat demikian, berarti Allah inginkan jangan seperti itu. Betul kana niboye punna dalita niboye tapi sholat jangan dilupakan. Berarti niboye dalita sambayan tongki. Nah, sebab punna Hasan Al-Basri karena Islam tapi sholatnya tidak ada. Kedua karena Islam tapi sholatnya sudah ada tapi belum cukup. Jadi karena ni itu Islam tena sambayanna, ni itu Islam ni sambayanna hanya tena panaganna. Ni itu silang, ni mo sambayanna cuma tena panasukku. Begitu kata Hasan Al-Basri dalam kitabnya. Nah, jadi pun dihubungkan ini pesan Hasan Al-Basri berarti ini sebenarnya Allah Ta'ala pun kuangga di akhir salang orang yang beruntung, maka semasa hidupmu cari urusan duniamu tapi jangan lalai kepadaku. Jika berbuat demikian berarti faulaika humul khasirun. Kamu termasuk orang yang merugi. Angkat ki Allah Ta'ala rugi pernah rajin ini boyen ju papidale na Allah Ta'ala rilino sementara salat kita lalaikan lalai mengingat kepada Allah karena meninggalkan salat. Nah, saya hubungkan ungkapan atau nasihat Hasan Al-Basri ini karena Islam tapi tidak sambayana. Ya karena pun nanya Islam nampak tidak sambayana jama-jamanan tu saya reji. Nakilaki solanan jo sambayan tenanya akole ni pania. Jadi seorang Islam yang solatnya tidak ada, maka tugasnya adalah nipania ki anjo sambayan tenaya pak mengadakan solat yang belum ada. Kemudian yang kedua Islam tapi solatnya sudah ada tetapi belum cukup. Kamu nyusumpain jumaki. Alhamdulillah penamek juma berarti gana minju sambayanna. Betul karena gana penaruan raka gana kirua cukup salatnya, tetapi karena masih kurang. Jika rakaatnya yang dihitung cukup, tapi waktunya yang dihitung tidak cukup. Karena nitung isilang kamanyo puna rakaat nanjo satu waktu dihitung cukup, bingka puna yang dihitung waktunya tidak cukup, kurang. Jadi karena puna ni isilang kamanyo berarti salatnya yang sudah cukup tapi masih kurang, maka tugasnya cukupkan sesuatu yang masih kurang. Dari puna subuhna ni boya tini subuhna berarti kurang. Asara ni boya kurang. Maghrib ni boya kurang. Nah karena Hasan Al-Basri apa yang kurang cukupkan. Jadi nasuruh pak ganna
Tinggal kata mamin jo ero evaluasi. Jika kurang seperti itu, berarti tugas kita adalah mencukupkan apa yang masih kurang. Nah, yang ketiga ini menarik. Dia Islam tetapi sholatnya sudah cukup. Ganda bisa bayarna, tapi tidak sempurna. Ganda mi cuma tiada pana sempurna, tiada pana suku. Jadi boleh ditanya maksudnya apa? Sholatnya sudah cukup tetapi tidak sempurna. Nah karena mau sholat yang Allah wajibkan 5 waktu 17 rakaat kepada setiap mukmin, maka 17 rakaat itu adalah ibarat modal. Sementara sunnah-sunnahnya itu adalah labanya. Jadi karena pendekatan mengkasari pernah nampak pasang polon 7 berarti nampak pipoko. Hingga puna tena pas sunnahna berarti tena papas sawalan. Sehingga beliau mengatakan seorang Islam jangan merasa puas kalau baru pokoknya. Ditambah lagi dengan sunnah-sunnah sehingga dianggap beruntung, belum juga menjadi jaminan. Karena mereka beliau mengajukan pertanyaan, pilih mana dalam satu waktu sholat, pilih cukup atau pilih sempurna. Misalnya saya nanti subuh cukup pasti 2. Mingka punna tena sunnah nan subuhna berarti di waktu subuh baru cukup, belum sempurna. Nampaknya sebaik-baiknya sempurnakan karena kamu sudah cukupkan. Tame lohor pasti apa cukup. Bahkan bukan saja rakaatnya yang cukup, waktunya yang cukup. Cukup waktu salatnya 5, cukup jumlah rakaatnya 17, cukup semua. Tapi karena tidak. Jika kamu sudah cukupkan, maka usahakan sempurnakan. Jadi kamu sempat Jumat pernah mengalami jenis sembahyang kemudian mat Jumat, ia menyatakan Hasan al-Basri kurang baji kita pernah mengalami jenis sembahyang nampak limbal langsung sembahyang. Waktu saya baca ini kitabnya, saya juga bingung apa maksudnya. Saya baca, kemudian tanya ulama-ulama kita maknanya apa. Nah karena kurang baji kita punna, niat tunggal jenis sambayan nampak limbang langsung sambayan. Bahkan anjo na limbang, anjo jai dudu na limbang. Jadi beliau angkat satu ayat di surah Al-Maidah ayat 6. Kiranya nama suat limbang. Nah karena kewajiban pertama jika seseorang ingin melakukan sholat sudah pasti wudhu, pasti ngeli jenis sembahyang sebagai perintah pertama. Tapi nah karena sholat bukan wudhu, bukan langsung sholat. Wudhu bukan langsung sholat. Jika wudhu langsung sholat berarti dia melangkahi. Jadi karena sebaiknya dia ambil urutan-urutannya sehingga tidak melangkahi. Dalam urutan-urutannya sehingga tidak melangkahi. Nah karena apa urutan-urutannya kalau wudhu? Nah, pasti bapak ibu ketengah dengan niaka, pasti cara dengar sih kita nak bicara ngali jenis sembahyang. Tapi urutan setelah berwudhu. Nah karena beliau urutan kedua itu setelah berwudhu adalah syahadat. Urutan ketiga adalah doa. Karena jika berwudhu setelah berwudhu langsung salat, nah karena dia melangkahi. Apa yang dia langkahi? Dia langkahi syahadatnya, dia langkahi doanya. Sebenarnya berurut. Berterok nanjo Hasan al-Basri, setelah kita berwudu ambil urutan kedua, ambil syahadatnya. Sudah ambil syahadatnya, ambil lagi doanya. Berarti sempurna ini 3 urutan: wudu, syahadat, doa, baru masuk salat.
Jadi pun namanya marajawan dari masigika, lalu masih ada waktu. Nah karena dianggap melangkahi kalau misalnya duhur lalu langsung salat duhur, dianggap melangkahi. Apa yang dia langkahi? Sunnah tahiyatul masjid dia langkahi. Sunnah sebelum duhur dia langkahi. Karena kalau di wudu saja syahadat tidak ada, kemudian doa tidak ada, dia sudah langkahi dua kebaikan. Kemudian masuk lagi di masjid, tahiyatul masjid tidak ada, sunnah sebelum wajib tidak ada, 4 kebaikan yang dia langkahi. Jadi Ru'naya Hasan al-Basri, lakukan secara berurut, jangan melangkahi. Jadi penelohoro berarti urutannya wudu, syahadat, doa. Kalau dia ke masjid, tahiyatul masjid, sunnah sebelum wajib. Berarti tidak melangkahi, tidak ada yang dia langkahi. Minggu pun nanggala jenis sembahan dari masjid, kemudian langsung duhur. Doa syahadat tidak, doa tidak, tahiyatul masjid tidak, kemudian sunnah sebelum wajib tidak. Nah karena terlalu banyak kebaikan yang dia langkahi. Artinya Bapak Ibu, hal biasa jinniku sampaikannya, tetapi bisa jadi hari-hari kita lalai dan tidak melakukannya.